Hadir di sini 10 partai di pengusung dan pendukung. Hari ini saya berdua dengan Dr. Jihan Nurlela dihantarkan oleh 10 partai baik pengusung dan pendukung untuk mendaftarkan ke KPU terkait pencalonan kami sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung di November nanti. Ya, tentunya kami calon ini harus sangat berterima kasih kepada KPU dalam melayani, dalam memberikan apresiasi besar kepada KPU dalam menerima pendaftaran ini, dan alhamdulillah tadi berkas semua diterima dengan lengkap ya. Jadi insya Allah akan diperiksa dan bisa di depan. Saya rasa itu dulu sekarang. Bagi kami parpol bukan hanya musuh pendukung untuk kepala itu pencalonan saja. Tapi kami berdua, kami sudah bertekad, kami seandainya terpilih nanti kami akan memajukan Lampung secara bersama-sama. Parpol bagi kami adalah pemegang saham terbesar dalam pembangunan ke depan. Tentunya melibatkan partai politik, dengan anak-anak politik ini sangat penting. Kita ingin sinergi, kita ingin kolaborasi, kita ingin bersama-sama, kita tidak ingin bekerja sendiri-sendiri. Tentu kesepakatan dalam membangun di masa depan. Yang jelas begini, kami sudah sepakat dengan majunya sebagai calon gubernur dan gubernur kami ini selama 5 tahun depan kita akan membangun bersama untuk maju bersama-sama. Apa yang ingin dilakukan? Tentunya yang pertama, majunya kami berdua ini tidak lain adalah bagaimana kita ingin di era kepresidenan Prabowo Gibran, kita ingin menjadikan momen kepresidenan ini menjadikan lompatan bagi Provinsi Lampung. Lampung kita ingin pembenahan di berbagai macam sektor di Provinsi Lampung. Kita ingin mengejar ketertinggalan di berbagai macam sektor di Provinsi Lampung. Pasangan calon nomor urut 2 Rahmat Mirzani Causar, Jihan Nurlela mampu memupus keinginan petahana Gubernur Lampung Arinal Junaidi untuk menjabat 2 periode. Sponsor kita yang pertama Allah Rasul. Ibu dan bapak saya. Ketiga para kiai, para ulama dan keluarga saya. Karena yang punya saham dalam pembangunan Lampung ke depan ini asli partai politik. Kami ingin, saya sangat setuju dan insya Allah Ketua Edi, seandainya ketika terbentuk koalisi ini kita namakan koalisi Lampung Maju. Koalisi Lampung Maju. Jadi dan memang bagi Lampung, menurut pendapat kami, bagi Lampung inilah pokoknya kalau mau Lampung saat ini kita nggak bisa maju karena gubernurnya partai Gerindra. Kita tidak bisa maju karena gubernurnya partai lain, katanya LSM. Kita bisa maju kalau gubernurnya ini adalah gubernurnya sama-sama. Kita semua ada legitimasi, keinginan, dan gubernurnya harus mengerti bahwa bagian kita milik pribadi yang milik tapi sendiri dan yang memiliki saham adalah partai politik. Sepahaman antara pemilik saham besar adalah partai politik dalam bentuk pendidikan terutama. Kesepahaman bahwa Lampung akan harus maju 5 tahun 10 tahun ke depan. Kesepahaman permasalahan yang ada di Lampung ini harus hanya bisa diselesaikan dengan bersama-sama, dengan kekompakan, dengan pendampingan tangan, dengan berangkulan.
sehingga tadi sudah diinisiasi ya, bagaimana rasa kebersamaan itu kita bagaimana membantu 15 pilkada ini bicara ya, toh nggak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan silaturahmi. Paslon nomor urut 1 Arinal Sutono. Niat dan doa tulus kepada Allah Subhanahu wa taala disertai ikhtiar kuat, solidaritas tim pemenangan baik dari unsur partai politik dan relawan mengantarkan pasangan Rahmat Mirzani Jausar STMM dan Dr. Jihan Nurlela. Ya, ke depan kita tentu akan perhatikan, terutama beri perhatian yang lebih untuk teman-teman yang bisa membuka lapangan kerja. Kita akan support. Saya juga akan IAI dan tim dan saya juga akan merumuskan bagaimana cara kita support, kita kasih impuls, kita kasih subsidi atau lain sebagainya untuk teman-teman UMKM yang bisa memberikan lapangan pekerjaan, supaya selain itu juga dari visi misi kita membentuk SDM yang produktif, yang unggul, itu juga kita harus laksanakan dengan cara memberikan pendidikan vokasi di lewat BLK dan pendidikan profesionalitas di teman-teman dari tingkat desa gitu, sehingga dari situ terbentuk jiwa profesionalitas di tingkat desa. Dari situ kita berharap SDM-nya kita unggul dan juga tingkat kriminalitasnya tentu akan menurun. Presiden dan Wakil Presiden. Pak Prabowo sangat berharap sekali di Lampung akan mendapatkan kemajuan yang pesat. Ini merupakan apresiasi beliau karena hampir 70% masyarakat Lampung kemarin memilih Pak Prabowo sebagai presiden. Artinya beliau juga sadar 70% masyarakat Lampung ini pasti berharap besar terhadap presidenannya Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo ketika menjadi presiden bisa menjadikan Lampung lebih baik, lebih maju, bisa lompat lebih tinggi mengejar ketertinggalannya. Tentunya untuk melakukan hal itu dibutuhkan partner yang bagus, kolaborasi yang bagus, sinergi yang bagus di tingkatan daerah, terutama di tingkatan provinsi. Nah, itulah tugas-tugas saya utama, ya, bagaimana kita bisa melakukan sinergisitas, kolaborasi di tingkatan nasional, linearisasi, dan bisa mengeksekusi program-programnya Pak Prabowo ke depan di Provinsi Lampung. Saya rasa itu dulu. Hari ini kita baru saja melakukan pencoblosan ya, pemilihan gubernur di Bandar Lampung, pemilihan wali kota. Saya sangat bersyukur sekali ya, kampanye ini selama bulan ini dilalui dengan tenang, dengan umur, dengan damai, tidak ada masalah, tidak ada bentrok-bentrokan, tidak ada saling menghujat. Ini adalah prestasi Provinsi Lampung yang paling terbaik, ya. Demokrasi yang terbaik yang kita alami.
ini. Semoga ini bisa berlangsung ke depan. Siapapun pilihan, apapun hasil dari pemilihan KPU, ini adalah murni dari pilihan rakyat, nurani rakyat, dan kita sangat menghargai ini, mengapresiasi dan sangat mendukung apapun keputusan kita. Alhamdulillah sampai saat ini ya, masyarakat Provinsi Lampung telah menghadirkan ya, kampanye damai, pilkada damai. Kita juga sangat berterima kasih sekali kepada penyelenggara KPU dan Bawaslu yang selama ini sangat responsif, partisipatif, dan benar-benar mengguidance ya teman-teman dari tim pemenangan, dan baik relawan maupun tim pemenangan maupun koalisi, kerjasama yang baik ya dalam menyelenggarakan pemilu yang damai. Insya Allah ini akan menjadi sumbangan kita semua buat demokrasi Provinsi Lampung ke depan. Saya selalu kalau ditanyakan kemenangan ya kita berharap yang terbaik ya. Kita ikhtiar sudah maksimal, kami turun di hampir di 15 kabupaten kota, di hampir semua kecamatan, dari seluruh konsolidat pemenangan itu ada 850 titik, kami menyambangi hampir sebagian jutaan masyarakat Lampung. Jadi secara ikhtiar maksimal, kerja juga sudah maksimal, semangat juga sudah maksimal ya, hasilnya kami serahkan kepada masyarakat Lampung.
Masalah ini merupakan contoh politik contoh proses politik yang baik, insya Allah menjadikan kita yang Apa hal yang akan kita lakukan ke depannya setelah kita melakukan pelantikan yang akan kita lakukan? Ya, tentunya kami dilantik mungkin di Maret akhir atau April, saya belum tahu. Yang jelas program-program prioritas harus segera berjalan, baik program pemerintah pusat dan provinsi. Tentunya semangat kolaborasi, semangat sinergi antara berbagai macam stakeholder itu akan dibangun sesegera mungkin. Ya, kita akan mencoba menjalankan proses-proses dengan baik gabungan visi-misi kita kepada provinsi. Karena 100 hari nanti sebelum pelantikan, apa yang akan ditonjolkan daripada program-program? Ya, begini, kita ingin bukan hanya program provinsi tapi bisa berjalan dengan baik. Artinya ada program pemerintah pusat yang harus bisa dieksekusi dengan baik. Tentu 100 hari pertama kami yang kami fokuskan adalah bagaimana pemerintah pusat itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua tentu juga kita akan perbaiki jalan-jalan. Sama-sama tahu kita sangat darurat dalam perbaikan jalan. Yang ketiga juga kita akan lihat bagaimana isinya jika kita lihat kita ingin desa-desa segera terbangun, nilai tambah komoditas-komoditas yang meningkat sehingga mendatangkan masyarakat. APBD ini kan pertama meningkatkan nomor satu yang meningkatkan ekonomi, PAD, meningkatkan PAD ini ekonominya tumbuh dulu, setelah tumbuh PAD-nya meningkat. Tapi untuk meningkatkan PAD pun itu harus didukung oleh infrastruktur, gitu. Butuh 10-15 tahun, iya, untuk PAD yang bisa sama seperti itu. Atau yang kedua, butuh perhatian khusus pemerintah pusat. Seperti yang Pak Jokowi lakukan 1 tahun yang lalu, diinjek anggaran besar-besaran oleh pemerintah pusat sehingga kita bisa bisa menyamai dengan yang lain. Ya kita, ya sorry to say, Lampung APBD-nya jauh tertinggal. Seperti seorang anak yang tertinggal, ya kan, butuh perhatian khusus dari orang tuanya. Lampung daerah yang APBD-nya jauh lebih kecil dari provinsi yang setara jumlah penduduk maupun dengan teritori yang sama, dengan growth ekonomi yang tinggi, dengan geografi yang sangat strategis.
ikut dalam proses pemenangan salah satu pasangan calon pilgub dengan cara memodali salah satu calon. Banyak sekali doa dan harapan besar dilangitkan untuk masyarakat Lampung yang lebih sejahtera. Apalagi keduanya memimpin Provinsi Lampung dalam kondisi APBD defisit anggaran, ditambah lagi kebijakan pemangkasan anggaran belanja daerah oleh pemerintah pusat. Harapan besar disampaikan Wakil Ketua DPRD Lampung, Kostiana. Gubernur dan wakil terpilih diharapkan menjalankan pemerintahan sesuai program, visi, dan misi kampanye, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, merupakan hal penting yang patut diperhatikan untuk membawa Lampung maju. Kita ini sudah Lampung ini sudah baik ya, nggak ada PR. Kalau menurut saya ya pribadi, dan tentu gubernur ke depan ini harus berjalan sesuai visi misinya, janji politiknya, dan infrastruktur, kesehatan, pendidikan harus lebih baik. Tentu apalagi dengan pendidikan. Pendidikan kemarin saya lihat untuk PPDB ya yang zonasi dan lain-lain itu tidak mendukung untuk pendidikan anak-anak bangsa kita ke depan. Jadi anak-anak kita yang berkompeten memang ada nilai, tidak bisa masuk sekolah unggulan karena jarak, kan tidak efektif seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan ada perbaikan dari pusat tentunya, regulasi yang baru dan untuk PPDB yang baru. Dan untuk infrastruktur tentu harus lebih baik. Nah, masih banyak juga kita daerah yang memang infrastrukturnya masih kurang, seperti Lampung Tengah kemarin ada beberapa masih dalam tahap untuk perbaikan. Kalau waktu itu kan Pak Mirna kan pernah statement ya, kalau dalam 100 hari kerjaan itu program prioritasnya soal perbaikan infrastruktur. Ya. Nah, kalau dari kita tanggapannya seperti apa? Kami tetap support dan mendukung program Pak Gubernur Pak Ahmad Muzani tentunya, untuk memang beliau mengutamakan infrastruktur dan kesejahteraan. Harapannya Gubernur Lampung yang terpilih ini bisa menjalankan visi misinya saat beliau kampanye, dapat bekerja dan profesional. Untuk dunia pendidikan juga harapannya dapat diperhatikan ya, kita sebagai pelajar diberikan akses yang lebih mudah dalam mengakses pendidikan, seperti misalnya perpustakaan, buku-buku literasinya juga diperbanyak. Ya,
Ya tentunya kami juga sebagai mahasiswa berharap efisiensi anggaran tidak berdampak ya ke pendidikan, tidak berdampak terhadap kenaikan uang kuliah, dan beasiswa juga sih Mbak, harapannya bisa diperbanyak dan ditambah lagi karena itu sangat membantu kita ya.